Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10. Hari ini Ibu menjelaskan materi pelajaran kita mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi, bagaimana merancang dan bagaimana memproduksi kerajinan yang bahannya bukan benda. Contohnya tarian, cerita rakyat, dan yang lainnya. Nah, yang pertama kamu lihat di sini, yang bulat biru ini adalah potensi budaya non-benda. Kemudian akan digabungkan dengan potensi material dan teknik sehingga mampu menghasilkan suatu kerajinan. Nih. Kemudian tahap dalam perencanaan yaitu yang pertama adanya pencarian ide pokok, yaitu berupa ide kita untuk menghasilkan suatu produk. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah budaya non-benda apa yang menjadi inspirasi kita. Kemudian nih, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Nah, kita harus pikirkan kerajinan apa yang mau kita buat dan mengapa kita memilih kerajinan tersebut. Dari segi bahannya, warnanya, bentuknya, teksturnya, dan alat apa yang kita butuhkan untuk. Itu adalah bagian dari perencanaan. Kemudian selanjutnya kita harus membuat suatu kerangka atau sketsa dari kerajinan. Nah, ini contohnya seperti yang di atas ini. Ada gambaran yang mau kita ciptakan untuk membentuk. Nah, ini dia. Tadi gambar dari burung, ini dibuat sketsanya untuk menghasilkan suatu kerajinan. Nih. Contoh kerajinan yang kotak hias terinspirasi dari cerita si tanduk panjang. Jadi kerajinan non-benda ini maksudnya kerajinan yang diambil yang dari bahan abstrak, misalnya dari tarian. Di tarian itu ada kita menggunakan berbagai alat-alat atau alat untuk menari. Nah, diambillah itu untuk dijadikan kerajinan, bisa seperti bentuk seperti ini. Kemudian ini burung enggang. Ini diambil dari mana? Contoh gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggang. Ini adalah contoh budaya suatu suku yang dijadikan dia sebagai kerajinan non-benda. Kemudian pilih ide yang terbaik, maksudnya yang lebih menyenangkan dan mungkin untuk dibuat jadi kerajinan. Yang keempat adalah membuat studi model. Modelnya seperti apa yang mau kita buat, apakah bentuk tiga dimensi ataupun dalam format yang lain. Kemudian merencanakan produksi. Perencanaan produksi ini maksudnya bagaimana kita merencanakan produksi yang akan kita buat ke kerajinan tersebut. Itu semua harus dilaksanakan secara berencana dan terstruktur. Kemudian produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, boleh bahannya dari bahan baku, teknik produksinya harus diperhatikan, dan sumber daya manusia. Misalnya sumber daya manusia, kemampuan masyarakat di daerah kita agar suatu saat kerajinan itu bisa dikembangkan. Oke anak-anakku, tugas kamu hari ini adalah ini. Kamu perhatikan ini bagian tugas 4 ini. Kamu carilah ide produk kerajinan yang inspirasi budaya non-benda yang akan dibuat. Contohnya dari tarian atau budaya yang ada di daerah kita di Siantar ini. Ini contohnya kalau daerah Simalungun, kira-kira budaya apa yang bisa kita lihat. Kemudian buatlah sketsa
atau ide bentuk dari kerajinan yang mau kita ciptakan. Pilih salah satu mana yang kamu pikir terbaik, buat sketsa atau kerangkanya. Kemudian buat modelnya untuk mengetahui bahannya nanti dari apa, tekniknya dengan teknik apa, alat yang digunakannya nanti apa. Nah, ini seperti merancang seperti contoh di atas. Kemudian buat sketsa gambarnya menyerupai seperti ini. Kamu jelaskan dulu kerajinan itu diambil dari ide apa. Contohnya ini terinspirasi dari cerita rakyat. Contohnya kan di Siantar banyak cerita-cerita. Kamu buatlah, pilih salah satu, kemudian kamu rancang menjadi satu kerajinan dalam bentuk seperti ini. Oke? Itulah tugas kamu anak-anakku. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja, tetap semangat. Selamat pagi.